Kita kembali lagi ke ibadah wajibnya Grombol. Grombol ini gak lepas dari IPL-IPLan. Jadi ini adalah konten, kalau kalian penonton baru datang ke sini, ini adalah salah satu konten reguler kita, dimana kita mempreview dan nge-review IPL per minggu. Nah, hari ini kita akan preview Game Week 26. Dari 38 Game Week di akhir musim, kita sudah sampai di minggu ke-26 yang akan diisi oleh pertandingan sangat penting oleh beberapa tim yang ingin menyelamatkan dirinya. Salah satunya Liverpool yang ingin mengukuhkan posisinya di nomor 1. Lalu ada Manchester United yang lagi menghindari zona degradasi. Lalu ada Arsenal yang berusaha menyusul poin Liverpool. Lalu ada Chelsea yang berusaha mencari identitas. Lalu yang terakhir ada Manchester City berusaha masuk Champions League, yang berusaha kembali ke Champions League. Apa? Berusaha masuk Champions League. Siapa? Chelsea. Mencari identitas. Kok cari identitas? Dan Sok puitis banget. Jadi sok puitis. Apa mencari identitas kok? Mencoba masuk Champions League. Masih nyari identitas. Kita ini siapa, mau ngapain, gitu lah. asli mundurnya pelan-pelan. Awal gue bukan title contender. Terus gue emang gak tahu gak mau masuk Big Four. Sekarang mencari identitas. Berat ini. Kelasnya berat. Kita mulai aja, let's go. Ini bisa dicek video kita sudah hampir 2 tahun melakukan ini konsisten. Tidak lepas daripada dukungan kalian sebagai subscribers. Jadi kita butuh dukungan kalian yang banyak. Tolong subscribe, nyalain notification bell-nya. Kita sangat terbuka dengan input-input apapun. Dan kalau kalian pengen ngasih input yang positif ataupun yang membangun, bisa lewat Telegram, karena di Telegram kita sangat connect di sana, kita bisa ngobrol dengan dekat. Linknya ada di deskripsi. Hari ini gue temenin sama beberapa punggawa-punggawa Grombol yang sudah lama di Grombol. Ada yang sudah pasti Bang Basya, favorit kalian, dan kalian bisa follow dia di akun Instagram @ArsenalFolks. Lalu ada Bang Doli, salah satu abang-abang Grombol juga nih, Bang Doli Alatas. Terus ada Bang Papai, produser kita. Kita mulai aja dulu. Tapi sebelum preview, karena semalam ada game. Kemarin malam ada game Aston Villa lawan Liverpool. Game yang cukup seru. Game yang membagi penonton Real Madrid City ke sini juga. Berhasil menjadi game yang cukup seru dan skornya sama, 2-2. 2-2. Liverpool harus lagi-lagi drop point setelah Everton di Goodison Park. Hari ini drop point lagi. Pertandingan yang menarik, sangat end to end. Liverpool menurunkan 70% powernya karena nggak ada Gakpo, nggak ada Diaz di awal game. Sisi lain Aston Villa juga dengan keterbatasannya, khususnya di center back, harus dipasangkan duet yang cukup fantastis menurut gue ya. Tyrone Mings dan Axel Disaster. Ngelawan salah dong. Dua-duanya berat ya. Seingat gue Mings itu ya, kalau kalian nonton IPL, Tyrone Mings itu mirip-mirip bisa blunder mulu kerjanya. Iya kan? Selalu blunder. Jadi ini duet yang good luck ya. Bapak Unai Emery sudah memasangkan dua center back seperti ini ya, yang akhirnya membuahkan gol. Di gol pertama salah itu karena kesalahannya. Itu bukan back ya? Siapa tuh yang blunder tuh? Pokoknya ada blunder lah. Dapat sama Jota umpan ke salah. Ya kan? Gue mau cek sebenarnya ada apa sama back-backnya Villa. Ternyata Pau Torres cedera. Lalu Boubacar Kamara yang juga bisa main sana cedera. Ezri Konsa cedera. Jadi ini tim yang sebenarnya lagi striving juga. Namun kalau kita ngelihat offensive line-nya, bagian penyerangannya, ini mereka malah upgrade banget gitu. Mereka nyuntik beberapa pemain, ada Daniel Malen, Asensio, Marco Asensio, ada Marcus Rashford. Nah, dari ketiga pemain ini, based on game kemarin, kita ngeliat tiga-tiganya. Siapa yang paling superior, siapa yang paling inferior? Coba. Apa ya? Paling kalau ngomongin pertama, mungkin bahas Rashford ya. Menurut gua Rashford secara permainan, secara ini udah bisa dibilang balik ke Rashford yang eksplosif, Rashford yang dribblingnya cukup bagus. Cuma mungkin outputnya belum ada lah, belum nyampe outputnya. Tapi secara visi bermain dan lain-lain, ini orang kayak udah di tempat yang baru. Gue udah ya udahlah, saatnya gue nunjukin gue bisa perform gitu. Asensio juga kalau di match kemarin lawan Spurs di FA Cup pecah banget di pemain.
nunjukin kenapa dia sempat bisa pernah main di Madrid. Tapi dia belum konsisten menurut gua. Di match semalam juga menurut gua kurang. Bagus tapi nggak se-eksplosif itu. Malen ya segitu kalau menurut gue. Jadi kalau misalkan apakah jadi upgrade-nya John Duran secara quantity ya, tapi secara output tapi belum. jangan lupa juga dari satu Asensio, Malen, Rashford 3 ya berarti ya. 2 itu loan. Iya loan. Iya kan, jadi mereka hanya punya 1 gitu sebenarnya. Dan sebenarnya yang diisi bukan hanya kehilangan John Duran, cuman kekosongan sayap kiri itu yang biasanya ditutupin McGinn. Sekarang ada Rashford. Mereka setengah musim atau even dari tahun lalu nggak punya winger sebenarnya. Semenjak Musa Diaby itu kapan cabut? Musim kemarin. Nah, itu karena kan ada replacementnya Philogene, cuman dia nggak terlalu perform. Pindah juga ke Ipswich. Beda level juga deh. Tapi harganya dari apa yang dibeli, ekspektasinya kan dia bisa fill in the role, ternyata nggak bisa. Begini malah mundur ke tengah sama Tielemans. Jadi CM. Memang kalau misalnya kita mau analisa Aston Villa di musim ini ya selalu lacking di winger. Lacking di wing play gitu karena memang nggak diisi oleh winger-winger murni. Diisi oleh McGinn lah, diisi oleh Jacob Ramsey lah. Jacob Ramsey juga bukan seorang winger gitu kan. Dan Asensio juga bukan seorang winger juga. Iya, gelandang serang atau second striker lah ya. Iya, Daniel Malen pun sebenarnya bukan winger. Daniel Malen tuh tapi dia main di pinggir. Tapi dia di Dortmund main di pinggir sih. Main di pinggir. Iya. Nah, sisi lain kita ke Liverpool. Liverpool yang sekarang jadi terpaut berapa poin? 8, tapi lebih main sekali, punya game in hand yang lainnya. Berarti kalaupun yang lainnya menang 5 ya. Apakah ini margin yang sehat untuk nyelesain musim? Menurut gua nggak cukup sehat. Apalagi kalau kita berkaca sama 3 game terakhir, kayaknya stabilitas yang biasa kita lihat di Liverpool, ruthlessness yang biasanya nih babak 2 Liverpool udah pasti nih golin nih, atau ya udah aman nih pasti last minute lah apalah, itu nggak kelihatan gitu. Dan over reliance, terlalu ngandelin Salah yang semakin sini semakin kelihatan, khususnya kemarin di game kemarin yang bisa perform cuma Salah di depan. Ya kita ngelihat sisa 5 poin. Let's say kalau Arsenal lawan West Ham besok menang di degradation battle kan West Ham, kita sisa 5 poin. Mereka lawan City ya kan, mereka lawan Newcastle, mereka masih lawan Chelsea away, mereka masih lawan Arsenal akhirnya nanti. Jadi 5 poin menurut gua bukan jarak yang aman sama sekali. Lo kalah sama City besok, lo sisa 2 poin bos. Dan City baru menang lawan Newcastle 4-0 gitu. Jadi ya who knows ya. Cuman kalau kita ngelihat Arsenal juga ekspektasinya apa gitu dari Arsenal. Oke. Ini Liverpool, langsung aja ke match Liverpool. Main course-nya kita bawa ke sini aja langsung karena kita udah terlanjur bahas Liverpool. Liverpool akan dijamu oleh City di Etihad Stadium. City tim yang lagi founding the form juga di EPL, walaupun di UCL baru aja dikepret sama Mbappe ya kan. Tapi di EPL mereka dapat form ya. Yang mengukuhkan itu adalah game 4-0 lawan Newcastle, di mana mereka bermain dengan filosofi yang sangat direct dan Marmoush Haaland menjadi outlet dari filosofi itu gitu loh. Nah, lo ngelihat dan Haaland nggak dipakai kemarin di UCL. Otomatis Haaland akan dipakai di IPL, most likely. Jadi kita akan melihat pertandingan yang sangat menyenangkan karena Liverpool juga mau menekan, City pun mau bermain direct. Akan terjadi game yang sangat direct dengan Marmoush dan Haaland sebagai outlet. Nah, ini ujian buat siapa? Buat Liverpool apa buat City? Gue dulu dikit ya. Kalau menurut gue yang punya direct play lebih awal itu Liverpool. DNA-nya di klub itu direct, ya kan? Ya gol-gol yang kita lihat semalam di Liga Champions itu, golnya Salah dari Alisson, golnya Salah dari TAA, itu kita bisa lihat. Jadi kalau kita mau bahas performanya City lawan Newcastle, ya itu bisa ditunjukin sama Liverpool yang sekarang, Liverpool yang timnya Klopp ini. Jadi menurut gue ujian terberatnya tetap di City ya, karena Liverpool harus diakuin tetap strongest ya. Dia paling contender paling kuat. Dia punya mental yang lumayan besar lah. Apalagi dengan pemain yang kemungkinan komplit ya. Kemungkinan komplit. Dia istirahat Gakpo, Luis Diaz akan main dari awal. Depannya Jota Nunes, it's okay. Salah sebagai poin pemainnya. TAA, Van Dijk dan lain-lain itu punya progresi pas yang luar biasa. Dan kita tahu dari awal season
City itu di menit-menit awal kena progresif pas yang panjang. Ya. Itu selalu kebobolan. Ya. Lawan Brentford, lawan Ipswich, Ya. apalagi ketika lawan Salah. Dan kita tahu secara defensive qualities Liverpool salah satu tim yang underrated defensif sebenarnya. Mereka mengawali musim dengan clean sheet dan pairing Konate Van Dijk ini nggak main-main. Pairing yang jarang diapresiasi sebenarnya, gitu kan. Tapi dua orang ini berhasil menjaga area zona yang ditinggalkan oleh fullback yang jalan-jalan udah. Robertson dengan overlapnya, siapa namanya? TAA dengan inverted atau underlapnya gitu kan. Dan mereka Konate sama Van Dijk stay strong gitu. Ya, tapi diin sama Gravenberch juga sih. Gravenberch Ya, itu ngebantu trio mid. Gue pengen tertekan, tapi yang bakal tertekan di game ini ya Liverpool yang di hot seat sekarang, Liverpool yang di with something to lose. Sebenarnya it depends sih dong, karena gini, apakah ini pertandingan yang akan mengukuhkan siapa Liverpool musim ini? Gini, menurut gue salah satu penentuan arah. Arsenal bakal ketemu West Ham itu sehari sebelum Liverpool ketemu City. Jadi hasil dari pertandingan Arsenal West Ham itu akan menentukan siapa yang tertekan di hari itu. Kalau misalkan Arsenal menang, kan close the gap, ya otomatis Liverpool akan kena pressure di situ. Tapi kalau Arsenal di situ drop point atau kalah seri, menurut gua Liverpool tetap ada pressure tapi akan lebih relax. Justru akan pindah ke City-nya karena City mau ngejar top 4 dan lain-lain. Iya. Gua itu. Ya tapi ya either way menurut gue game yang akan menentukan arah. Soalnya City gue nggak bisa underestimate, walaupun Liverpool di musim ini away nggak pernah kalah, belum pernah kalah. Dari ini dia dijamu di Etihad Stadium. Cuman menurut gue ya kalau ada yang bisa ngalahin, menurut gue salah satunya City. Jadi bakal beautiful game, gue expect a lot jujur aja. Apakah Liverpool bisa balik dari instability-nya beberapa game terakhir? Atau apakah Marmoush dan kawan-kawan bisa menghantam, dan gue nggak tahu, menurut gue 50-50 banget, gue nggak bisa menilai. Cuma menurut gue ya gue harapan gue di City. Kita langsung kita ke London aja lah. Ini udah bahas Arsenal, bagaimana Arsenal akan. Tadi lo mau Papa sebelum ngomong itu tipenya dia mukanya dulu keluar, baru dia keluar suaranya. Tadi mukanya keluar tapi nggak ada suaranya. Kita langsung ke London aja. Ada Arsenal yang akan menjamu West Ham di Emirates Stadium. Arsenal yang tanpa striker karena semuanya cedera. Jesus cedera, Havertz cedera, even wingernya cedera. Merinaldo le. Wah, bercanda ya Allah. Suka motong-motong. Euforia. Saka nggak ada, Martinelli nggak ada. Juga. Kemarin di game lawan Leicester ya. Game lawan Leicester mencoba ramuan Trossard di tengah, kiri Sterling, kanan Nwaneri. Namun Sterling nggak works. This guy shit menurut gue udah habis. Boleh dibalikin nggak? He's gone. Yeah. Boleh dibalikin nggak? Apa? Terminate loan aja udah. Udah nih orang nggak jalan, nggak bakal bisa dipakai lagi menurut gue di sepak bola Inggris ya. Maksud gue karena sepak bola Inggris sangat high intensity, high pace, dan dia udah nggak punya kakinya. Mungkin kalau dia mau lanjut jadi profesional dia harus belajar bahasa Arab atau bahasa Turki. Nah akhirnya di babak kedua dicobalah prediksinya fans Arsenal, di mana antara Calafiori sama Merino yang bisa jadi striker. Ternyata Merino yang dicoba jadi striker dan ternyata works. Merino punya intelektualitasnya, Merino punya what it takes to be a good striker. Even kalau lihat bagaimana dia positioning di goal headingnya yang pertama itu sangat bagus untuk menjaga offside. Di gol yang kedua yang dia coba, dia sama Trossard ya, Trossard di kiri, dia di kanan, terus ada 5 pemain Leicester, dia lari running behind, dia bisa dapat posisi yang benar-benar on dan di paling ujung. Jadi menurut gue Merino bisa jadi jawaban. Apakah Merino long term solution atau short term solution? Ya pastinya enggak, siapa tahu. Jujurnya gue belum kebeli sama konsep Merino ini. Apakah memang ini strategi brilian dari Arteta yang berkaca sama Fellaini waktu dia di zaman Everton di saat Moyes pasang Fellaini jadi striker, atau apakah ya kita getting led on kasarnya, maksudnya kita terlalu berharap karena game pertama sangat menjanjikan gitu. Jadi kita masih, menurut gue masih nol banget. Tapi apakah Merino solusi terbaik sekarang? Menurut gue iya, karena dia punya badannya, dia punya aerial duelnya, dia punya positioningnya untuk gantiin Havertz. Agak mirip sebenarnya sama Havertz, ya kan? Havertz. Ya, 2 poin beda lah sama Havertz.
Enggak, dia sebagai outlet, dia sebagai apa ya? Dia outlet jadi tembok yang balikin bolanya. Di gol keduanya Ya, dari bedanya Trossard, makanya bedanya di apakah finishing. Havertz bisa finish? Ya di luar itu lah, tapi Bedanya di finishing. tipe pemain Ariel menurut duelnya gua mirip kuatan gitu. Merino. Yang dia megang bola balikin outlet jadi tembok gitu. Cuman ya harapan gue lagi-lagi di Nwaneri, jujur aja. Dia ngebuktiin di lawan Leicester dia pemain terbaik di satu lapangan. Dia semua touch yang dia pegang jadi magis. Jadi menurut gue ya kalau ada harapan di Nwaneri. Merino nggak bakal bisa ngapa-ngapain tanpa bola-bola dari Nwaneri. Soalnya gue nggak bisa percaya dari Trossard ataupun dari Odegaard, jujur aja. Dan ngomongin West Ham juga masih di honeymoon period sama mantan pelatih Anda ya. Si apa? Kata dia kalau habis match kalah, Lu ngomong The boys gave everything. Graham Potter. Iya, The boys pokoknya. gave everything. Ya maksudnya timnya Gak Graham, ada honeymoon anjir, udah hancur kok. enggak timnya Graham, ya bukan, maksudnya kan baru datang. Timnya Graham Potter kalau ke Emirates tuh selalu Orang baru nikah langsung cerai kan bisa, nggak ya, harus bisa honeymoon. juga. Cuma maksudnya yang kita tahu dari berapa tahun ke belakang timnya Graham Potter kalau setiap main ke Emirates selalu menyulitkan dari sisi setupnya gitu loh. Tapi waktu 3-1 tuh yang Ini Odegaard gua gol. iya, tapi maksudnya secara gameplay itu untuk lo biar lebih ini ya, lebih optimis ya. 5 game terakhir Villa West Ham 3 kalah, 1 seri, 1 menang. iya tetap, tapi yang poin gua adalah dari sisi gimana cara tim Graham Potter ini menyet up timnya. Misalnya kalau kita bandingin ke Lopetegui misalkan di leg pertama yang kita away ke West Ham. Itu kan kita 5-0 ya? kita all over them banget. Maksudnya secara gameplay juga udah kelihatan kita 7-2 ya, berapa sih? enggak berapa 5-1 gitu berapa apa? yang lawan West Ham. Siapa? Yang kita away ke West Ham kemarin di London Stadium. 5-2 apa 6-2 apa 6-3. Itu kita sangat dominan banget gitu loh. Kalau lawan timnya Graham Potter ya kita bisa dominan, possession segala macam, tapi mereka akan setup dengan sangat rapi. Ya. Dari zaman dia di Brighton segala Terakhir macam. 5-2. Cuma nilai plusnya mereka nggak ada Paqueta, nggak ada pemain yang progresif yang bisa menyulitkan. Menurut gua kehilangan Paqueta is bigger than we think menurut gua. Dia jantung dari permainan, walaupun akhir-akhir ini dimainin jadi lebih ke depan, ya kan. Cuman jadi striker berapa kali? Iya, cuman menurut gua ya Arsenal bakal dominate, Arsenal bakal ngebox West Ham di posisi defense-nya. Jadi pertanyaannya apakah Arsenal bisa membuka kuncinya dan bisa golin itu aja. Sorry, tadi konfirmasi nggak ada Paqueta dari kapan? Dari 2 hari yang lalu kayaknya. Iya, gue kemarin sempat baca-baca, baru juga baca. Oh, baru aja. Oke, karena last game dia masih main di Brentford sebagai striker dan cukup baik, ratingnya tinggi gitu. Ya, tadi lanjut akan di box. Iya, jadi dia bakal di box. Ya, pertanyaannya apakah Arsenal bisa ngebuka kunci? Kalau kita ngelihat di Leicester di babak pertama, Arsenal kesusahan, jujur aja. Sterling, wah, ini orang sih. Ya kita nggak ada siapa lagi ya, benar-benar nggak ada siapa lagi. Dimana kita di posisi dimana itu ada 3 di depan, ada Sterling, ada bocah 17 tahun, ada Trossard. Cadangannya 0 gitu. Dan kita nggak punya striker. Jadi emang gue sekali lagi gue berharap sama Nwaneri, gue berharap sama midfield kita untuk step up. Rice. Jangan berharap sama manusia. Berharap sama Allah. Gue berharap Declan Rice lebih tinggi kayak kemarin di Leicester gitu. Soalnya yang malah gue pikir bakal jadi striker tuh sebenarnya Declan Rice. Soalnya dia punya shot making ability. Dan dia dia juga sering masuk ke box banget. Second striker sering. Dan kalau perhatiin juga kemarin lawan Leicester saat build up tuh cenderung Partey jadi back 3 sama Saliba, Gabriel, Lewis Kelly ke tengah, Timber nih dia masuk ke area di depan bertiga sama Odegaard sama Nwaneri. Dan apakah itu bakal terjadi lagi nggak tahu, tapi menurut gua salah satu cara Arteta untuk ngebongkar dengan nggak adanya Saka, Martinelli dan lain-lain dengan banyakin pemain teknikal di tengah, dan banyak juga sebenarnya dari kemarin tuh kombinasi di tengah, cuman emang Trossard sama Sterlingnya nggak ada chemistry. Cuman ya jadi hasil menurut gua kalau kita bisa menang, kita bisa capitalize Liverpool drop kemarin lawan Aston Villa. Terus Liverpool drop lawan City, the title race is on menurut gua. Kenapa? Karena di hitungan minggu Martinelli bakal balik, Saka bakal balik. Saka bisa lawan tim-tim besar seperti Liverpool nantinya. Jadi menurut gue it's on, karena ya menurut gue ini big week. Apakah Arsenal bisa
close the gap ke 5 poin dan apakah Liverpool bisa. Dan dua-duanya keep up sebenarnya gitu. big karena kita masih beruntung nih West Ham, Forest, MU, Chelsea, begitunya Liverpool juga susah. Liverpool sama. Jadi sebenarnya Dua 4 match ke depan ini sebenarnya defining banget. defining banget ya. Ya. Berarti masih pede ya sama Tataris ya. Bukan masih Tergantung minggu ini. tergantung Ya maksudnya kalau minggu. minggu ini ternyata bisa close the point, close the gap. It's on. Pede. It's Tapi on. mereka pede karena Liverpoolnya sebetulnya. Iyalah. Ngelihat 2 game ini Kita dikasih Everton seri. Lawan terus- Wolves juga di babak 2 enggak Liverpool enggak Iya. meyakinkan. Terus ngelihat lawan Aston Villa seri lagi, terus ngelihat lawan City depan Newcastle, ya mereka akan pede. Cuman yang gue sendiri sedikit, gue nggak pede sama Arsenal karena Arteta nggak terlalu berani untuk ngubah formasinya. Dan mau diubah mau gimana Pak? Depannya Iya. kayak gitu Pak. Oke, depannya kayak gitu ya. Cuman menurut gue lo punya kelebihan dengan midfielder lo yang lumayan mewah. Midfielder lo yang lumayan oke banget gitu loh. Ya oke lah, dia tetap mau pakai 2 winger nggak masalah. Dia bisa berkaca dari Madrid, Ancelotti, dia pakai 2 winger di depan yang bisa ngelebar untuk ngebuka dan lain-lain. Jangan cuman andelin akhirnya Merino dalam box. Karena menurut dalam box 1-2 game akan kebaca, akan ketahan, akan segala macam dan ujung-ujungnya kita nggak punya striker. Alasannya kayak gitu lagi akan muncul lagi. Lo mau ganti Rice masuk ke box ya akan sama aja karena udah ketutup. Dia menurut gua Arteta harus lebih berani lagi. Anggap kalau emang Merino nggak berhasil, Merino tarik ke belakang, ya bisa rumor-rumor yang beredar bisa dipakai lah. Calafiori, Tierney dan lain-lain Ngomongin bisa. soal berani atau nggak berani, menurut gue memakai Merino sebagai opsi striker itu cukup berani juga Pak. Iya, cukup berani cuma akan bertahan berapa lama. Iya. Itu kita harus lihat 2 kaca karena gue melihat ini orang mau ngomong apa tentang Arteta ya terserah. Tapi menurut gue apa yang dia buktiin 15 game terakhir dengan semua pemain depannya cedera, Saka cedera, Tomiyasu cedera, Havertz cedera, Jesus, Martinelli nggak beli di Januari transfer dan itu ya interpretasi kalian apakah salah Arteta salah board, tapi kita bisa unbeaten streak 15 game terakhir dan better in points daripada Liverpool. Itu kan sebenarnya suatu Ya, poin itu bagus banget. Iya, poin yang baik. Dimana kalau kita lihat Liverpool nggak ada cedera sama sekali. Sorry itu sih ya. Ada cuman ya nggak mayor gitu. Iya memang. Kunci di defense. Kunci tim bagus di defense. Liverpool, Nottingham, Arsenal 3-3 punya itu. Ya. City at the moment nggak punya itu, Chelsea nggak punya itu, MU nggak punya itu, Spurs Nggak punya. berantakan. Gue sampai punya rumus itu, intinya ini lo defensive line dulu, lo mau bangun squad dari belakang bukan dari depan, dan Arsenal melakukan hal yang baik, melakukan dari belakang. Iya memang. Iya itu kan? itu bener, gue setuju banget. Kalau defense tuh bawa lo piala, anggapannya kayak Iya. gitu kan. Defensive itu bawa lo piala pasti. Gitu. Dan yang menurut gue yang punya konsistensinya Arsenal. Kalau Nottingham kan ya dibantai Bournemouth. Iya. Liverpool juga kadang Iya, tapi fokusnya nggak defensively ada. kita tahu kan, maksudnya Nottingham sebagus apa Iya, gitu. makanya, dan mereka harus ngadepin Forest juga kan. Iya. Away lagi. Ya, makanya itu. Oke, kita ke match selanjutnya, ke tim yang lagi mencari identitas. Ada Chelsea yang akan berjalan-jalan, akan bertamasya ke Villa Park lawan tim yang baru aja menahan imbang Liverpool. Apakah Chelsea mampu mendapatkan poin di game ini? Gue nggak tahu, ya kan. Gue udah males nih ngomongin Chelsea karena nggak ada Jackson, bener-bener ngubah konstelasi sepak bolanya. Enzo Maresca pelatih yang sangat muda, dia belum punya banyak opsi untuk meramu, jadi dia cukup pakem gitu. Begitu-gitu aja ya. Iya, maksudnya 3-2 4-1 gitu kan, dengan pressing forwardnya nomor 1 si striker bersama Palmer. Nah itu belum ada opsi lain untuk menggantikan itu. Sekarang Jackson nggak ada, Nkunku nggak bisa mainin peran itu. Dan ini semua berantakan gitu. Build up juga gitu. Jackson yang biasanya bisa turun sebagai pivot atau sebagai wall, tembok yang bisa hold up, bisa melakukan wall pass, kombinasi, sekarang nggak ada semuanya gitu. Jadi udah pas zaman Jackson kita nyerang dari tengah stuck, sekarang tambah stuck lagi. Kita oper main ke winger kita nggak diakomodir. Winger kita terlalu spread, terlalu jauh sendirian ke isolasi, lalu nanti akan duel 1 lawan 2 lawan defense musuh. Dan ini nggak bakal, ini kita bukan Messi pemain kita gitu loh. Ini susah gitu. Jadi gua nggak tahu harus optimis apa enggak. Enzo Maresca belum ngasih lihat gua cahaya untuk menavigasi problem yang ada. Jadi gua ngerasa ini game yang berat. Ya, kalau Draw aja ngomongin udah bagus. on paper ya sama-sama punya defensive line yang jelek dua-duanya di posisi sekarang, tapi offensive quality-nya siapa?
Aston Villa secara overall menurut gua lebih Lagi bagus. lebih Beragam, unggul, ya. lebih beragam unggul walaupun kalau misalkan Chelsea bisa maksimalin Palmer dan bisa balik ke formnya Palmer yang dulu, ya bisa mengimbangi juga. Ya. Tapi menurut gua bakal banyak gol sih. Palmer ini. tuh nggak pernah sukses sendirian. Palmer tuh selalu ada Jackson sebelahnya. Iya. Itu problem ya. Khususnya kalau kita Gue udah ngomong kan berkali-kali. menurut gue lebih dibikin susah lagi karena mainnya di Villa Park dan semenjak Arsenal menang di awal musim yang lo inget Trossard 1-0 awal musim game kedua 2003 Aston Villa belum pernah kalah di Villa Park. Kita tahu seberapa serem apa. Jadi Tapi Chelsea tahun lalu 2 kali menang di Villa Park. iya. Ya, jadi buat Chelsea sebenarnya Villa Park Chelsea itu lumayan Familiar. enggak gini. Pertama familiar, kedua Chelsea itu kryptonite-nya Villa sebenarnya. Cuma karena keadaan Chelsea yang begini, gue tuh nggak pede gitu. Waktu home berapa? Maksudnya? Yang first leg. First time menang kita. Lupa berapa ya? Bentar. Sekarang gini, orang komplain soal striker kita. Gue setuju kalau orang ngomongin Jackson tuh bukan kelasnya Chelsea. Gue totally agree. Tapi lo harus menyaksikan juga fakta di saat Chelsea nggak ada Jackson apa yang terjadi. Nangkap gak? Cadangannya juga nggak ada. Giu langsung cedera hari yang sama. Lo Cedera. tahu tutup window. Jason Sejam cedera, kemudian Giu kita cedera. main. Dua-duanya cedera. Top. Tapi memang ada plan untuk seinget gue untuk beli striker kan. Enggak di summer emang. Oh di Samar. Emang di summer. Iya tricky sih jujur. Terakhir Iya kita sih. main di Stamford Bridge menang 3-0. Bukan masalahnya tim lo ini apa yang mau diunggulin, Le? Defense juga enggak, tengah juga enggak. Awal musim doang nih kayak Sedo, Lavia awal-awal terus kesini. Lavia nggak ada. Ya Lavia nggak ada. Enzo tiba-tiba abis itu hilang lagi. Depannya cedera. Pedronya ngaco, dan Sancho-nya juga ya udah kurang lebih. Bahkan gue pernah mau kemana ini tim nggak tahu gitu loh. Gue pernah baca Gue lah. bilang nyari identitas. Gue pernah baca lah, lu kan maksudnya di awal-awal Ini bukan nyari, ini hilang. Identitasnya hilang. Iya, hilang lagi dicari. Hilang. Abis Nggak, hilang, lalu HP lu hilang nggak lu cari? Enggak pengen beli baru aja udah. Nggak dicari. lu kan pernah mention dulu kayak lu segimana lu ngerasa Caicedo ini emang CDM terbaik di Premier League tahun ini. Tapi gue pernah baca juga di X itu ada satu fans Chelsea yang punya POV berbeda bahwa Caicedo ini bukan nomor 6 terbaik, tapi justru dia lebih bagus ketika dia main di nomor 8. Iya. Ya, iya memang. Nomor 8. Memang. Di nomor 8 dibandingkan 6. Gue setuju. Tapi di nomor 6 dia juga salah satu yang terbaik. Tapi dia gini loh, nomor Bisa 6 gini, di nomor 6 dia 8,5. Kalau di nomor 8 dia bisa 9 gitu. Nangkap nggak? Karena dia punya progresi bola yang sangat bagus, dia dribblenya bagus, umpan progresinya bagus gitu. Jadi dia bukan pure destroyer. Berarti Baleba Kayak Kante. Caicedo tahun Kante depan. tuh nggak bisa ngasih progresif pass kayak Caicedo gitu. Caicedo tuh more gitu. Walaupun Kante memang spesialis banget ya. Gitu. Ya menurut gue at the end of the day misi dan visi yang misi dan visi yang dipunyai oleh fans Chelsea atau yang mereka biasa terbiasa itu bukan sama dengan visi dan misinya Boehly dan kawan-kawan. Menurut gua ujung-ujungnya ke situ. Semakin kesini gue semakin ngeliat kemarin beli lagi bocil back ya dari Uzbek atau mana gitu ya. Iya. Oh enggak striker. Siapa dari Uzbek? Dari Kazakhstan. Dari Kazakhstan. Enggak itu memang enggak gini sebentar. Enggak. Enggak sebentar. Enggak ada satu yang ada Gini. satu yang gondrong. Ada satu yang Tim lo gondrong. belanja pemain 16 tahun enggak? Enggak. Enggak dong. Mana lo tahu di akademi? Enggak, kita tahu pasti diomongin. Hah? Kita bisa siapa? Oke, diomongin internal kan? Iya. Pemain 16 tahun. Diomongin internal enggak? Iya. Iya, Nah, dia kalau bilang. Chelsea di post sama Fabrizio Romano. Enggak, tapi kita enggak pernah beli. Nangkap apa maksudnya? Iya, nangkap apa maksudnya? Lu nangkap maksud gue enggak? Iya. Nangkap Enggak, enggak? tapi Padahal itu pembelian akademi. enggak, tapi skalanya level agresifnya enggak ada yang lebih dari Fabrizio Chelsea ini gitu. outletnya newsnya Chelsea. Iya, tapi jadi apapun terjadi nih ada genteng bocor apa diberitain sama dia. DPR. di luar Iya. itu juga skalanya kayak nggak ada yang sebanyak Chelsea gitu dengan pembelian itu pembelian akademi. akademi. Iya, Arsenal Who nggak ada pembelian cares? akademi. Terakhir siapa pembelian akademi? Nggak ada Nggak ada kayaknya. kepikiran coba, nggak ada. Nah, maksud gue gini, visi ini bener nggak? Mungkin gue salah. Visi dan misi yang Chelsea terbiasa dengan yaitu juara dan compete kayaknya nggak, agak beda nih game plan-nya sama Boehly. Memang. Yang kayaknya lebih ke kita beli, kita matengin dikit Top ya four jual, aja, top kita four beli aja. matengin dikit ya jual gitu. Tapi enggak sih kalau gue liat si Chelsea sekarang bisnis dulu rapiin Iya, sampai punya keuangan yang sehat baru dia bisa belanja dengan nyaman gitu. Gak gini Pak, gue accept sama
project ini tuh dari awal kan gue udah sering bahas. Gue tuh accept sama project ini, tapi gue mau ada peningkatan per musim. Makanya musim ini gue mau top 4 harga mati menurut gue. Top 4 harga mati. Lu nggak main di Champions League, Cole Palmer cabut. Mau cabut kemana? Udah nggak ada yang mau sekarang. Ya, Pak. Sekarang kalau ya paling ke Villa. Ya sekarang gini, kalau Munchen bukan kalau enggak lu nggak bisa nilai main kayak gitu. Sekarang kalau Jamal Musiala Munchennya keseok-seok, terus Jamal Musiala nggak ada yang mau, nggak kayak gitu bro. Itu nggak thinking beli pemain tuh nggak kayak gitu. Bukan sekarang tim yang ready untuk ngambil CM lagi siapa? Loh, itu urusan lain. Intinya dia nggak akan ngerasa settle main di Chelsea, tim yang tahun ketiganya nggak main di UCL. Palmer lu nangkap sama maksud gue? asik sih. Tapi kalau kita ngomongin Chelsea, lu retain pemain, lu mau punya calon bintang juga mau ada pride dong. Gue mau main di Champions League. Kalau malam tuh hari, kalau dia nggak mau tuh hari orang pada main Selasa Rabu dia di kamar nonton, dia nggak mau, ngerti nggak? Nah, kalau kita ngelihat Chelsea dengan lensa bisnis, first sebenarnya banyak tanya juga sih. Gue jujur ya, mungkin gue pengen tahu kata Ole gitu. Gue ngelihat Joao Felix yang dibeli dengan harga besar, baru beberapa bulan di loan. Terus Pedro Neto juga dengan injury prone. Pedro Neto dengan harga yang nggak murah, sorry itu saya. Apalagi kalau kita ngelihat konteks summer 2024, Pedro Neto nggak murah, bukan pembelian murah, 60. Saya udah nggak banyak yang beli pemain mahal. Bukan dia jelek, bukan mungkin dia belum dapat formnya, cuman umurnya dan lain-lain. Jadi apa game plan-nya? Apakah? Jadi gue masih agak bingung soalnya. Nggak, kalau game plan-nya gini, ya sebenarnya kompleks kalau bisa dibicarain dalam satu podcast kayak gini ya. Intinya game plan-nya adalah yang pertama wage bill-nya rendah. Jadi gaji tuh kecil semua. Itu yang pertama. Yang kedua beli pemain sebelum valuasinya naik. Jadi lu beli Cole Palmer tuh kayak ini kan kita use case yang sukses ya, yang gagalnya banyak. Yang sukses Cole Palmer lah. Beli harga murah dengan valuasi yang akan naik. Nah, ketiga, dari valuasi naik ada dua opsi, lu mau jual atau lu keep dengan kontrak panjang. Kontrak panjang lu bisa pakai sampai kapanpun, sampai akhir, atau lu jual kalau lu ngerasa ini bisa mendatangkan profit. Game plan-nya kayak gitu, tapi ada kasus-kasus khusus. Contoh Joao Felix. Kenapa Joao Felix harus masuk ke Chelsea? Ini unik. Chelsea ini 2 tahun terakhir buang-buang duit berantakan. Sampai kena PSR. Jadi fokus di summer kemarin adalah gimana nge-recover PSR. Makanya Chelsea hari ini aman. Gak ada masalah. Salah satu jawabannya adalah jual Conor Gallagher. Nah, Felix ini adalah pemulusnya Conor Gallagher. Jadi mendingan gue rugi beli Felix daripada Conor gue gak kejual. Udah intinya itu. Kalau Neto memang kita mau punya 2 winger di setiap posisi, dan Neto dianggap ya sebelum siapa sih nggak rate Neto di luar injury prone-nya. Ya, semua orang rate Neto di luar injury prone ya, gitu kan. Makanya maksud gue Neto is a good signing, cuma emang keadaan timnya kayak gini gitu. Dan winger di skemanya Maresca tuh nggak akomodir sama sekali. Cuma Madueke yang nekat-nekat doang, yang gila-gila doang yang bisa. Kalau nggak gila-gila banget lu jadi winger nggak akan bisa lo di Maresca. Makanya sebenarnya kan kalau tadi gue di podcast sebelumnya di review kemarin gue bilang lupakan Abramovich, karena Abramovich ini dia pure nggak mikirin profit kan, dia pure sporting achievement sebenarnya. Terlepas dia dibobong duit banyak banget, yang penting gue nggak peduli lu manajer se-legend apa, lu nggak perform lu gue pecat. Nggak ada namanya proses, tahun 2 tahun lu harus juara. Itu Abramovich. Cuman ketika lo masuk ke eranya Todd Boehly dan Clear Lake-nya ini, gue ngeliat sebenarnya di kacamata gue yang ngeliat Arsenal kayak gini juga, ya gue ngeliat ada short term sama long term. Sebenarnya kalau ngomongin short term, squad lo udah bisa dibilang lo nggak usah anggap zamannya Pochettino dan Graham Potter dan Tuchel, karena menurut gue it started to now di zamannya si Enzo Maresca. Karena kan baru sekarang Chelsea ada visi, gue mau manajer yang sustain 4-5 tahun ke depan, gue mau manajer yang punya pola permainan possession base. Itu baru tahun ini kan. Jadi lu kalau ada Faisal yang ngomong udah 3 tahun Graham Potter, Tuchel, lu lupain 3 tahun sebelumnya, itu blunder di awal aja. Setuju gue. Jadi lu harus anggap ini tahun pertama sebenarnya. Setuju. Makanya gue gak pernah komplain sama Maresca. Ini lu harus anggap tahun pertama, dan apa yang melakukan Chelsea menurut gue tadi short termnya adalah kumpulkan pemain yang bertalenta. Emang salahnya emang mungkin nggak beli pemain yang experience, itu gue setuju ya. Mungkin di summer akan dieksploitasi itu, tapi secara garis besar lu punya Caicedo, Lavia, Palmer di tengah, Enzo, Nico Jackson,
belakang lu punya Colwill, Cucurella. Itu menurut gua core squad yang cukup baik menurut gue. Ya. Dan kedepannya seharusnya Untuk ngomongin ke depan ya. bisa untuk Bukan buat hari dapat ini. trofi juga. Tapi di saat yang sama dia mau punya manajemen kayak City. Ya, kayak dia beli Strasbourg, dia mau punya profit yang gede. Jadi bedanya adalah mau 50-50 nih, lu mau sporting sama mau bisnis. Ya pasti bakal ada yang terkorbankan. Belum lagi di ownership-nya itu kepecah dua. Boyle sama Iqbal itu ribut. Nah, Gitu. Jadi lagi kacau lah sebenarnya manajemennya. Iya makanya lu Boyle lu Boyle mau beli semuanya tapi grup sana nggak mau. dan sekarang siapa owner yang Ada kayak power Abramovich struggle. lagi kan nggak ada. Siapa owner yang mau beli pure untuk sporting? Nggak ada. Sebenarnya kalau Nggak paling ada. sporting Orang sih kaya. Todd Boyle. Arab-Araban Nggak, doang. maksudnya yang sukses lo Boyle Dodgers-nya itu Galacticos bos. Maksudnya makanya. dari sport tuh Boyle paling menurut bagus. gue itu bukan sekarang. Iya. Dia akan sukses di 3 4 5 tahun lagi. Iya. Memang sering disuarakan juga Iya, sama. dan yang mau beli Palmer kontraknya 9 tahun ya. Ya memang pasti Mau mahal. nembus berapa? Iya memang pasti Pemain mahal. flop satu season Pasti gitu. mahal. Yang superstar Masa tapi flop sih? bukan maksudnya seasonnya Di lagi bawah- jelek, di bawah lagi jelek. ekspektasi lah, di bawah Seasonnya lagi jelek. Nah, Terus iya. mau jebol 100 juta, ya orang Iya. mikir juga. Iya. Jadi menurut gue Tapi menurut gua nggak masuk Champions League karena gini. Tahun lalu kita peringkat 6. Kita kan harusnya Europa League. iya. Kita Conference League gara-gara ditendang sama MU gara-gara Iya. FA Cup. Kita bukan melon sebenarnya gitu kan. Ya memang. Di hari tahun ini harus UCL menurut gua. Ya harusnya UCL, cuma lo kan harus ngeliat kayak ada tiba-tiba Apalagi ada, lu jangan ada, lupa. Competitionnya susah banget. tiba-tiba ada Forest. Nah, terbalik. Loh, Kalau Forest bisa ambil opportunity kenapa Chelsea enggak? Lu Itu- terbalik mindset lu. Nggak di posisi yang sekarang competition untuk masuk ke MU susah nggak banget. ada. Nih, gini mindsetnya kita balik. MU nggak ada. Spurs nggak ada. Siapa yang nggak ada? MU emang City udah- MU City udah nggak struggle. Ini maksudnya ya harusnya kan Chelsea bisa grab opportunity gitu loh. Kok Forest bisa? Kok Bournemouth bisa? Iya. Gitu loh. Itu maksud gue mindset yang gue mau balik tuh itu. Udah, gue galau kalau ngomongin Chelsea. Kita langsung ke masih mau Chelsea? Nggak, Enggak sih. Kepanjangan juga kayaknya dibanding yang lain. Apa? Abal-abal. Yang lain agak tipis dibanding ini. Lumayan tebal ini. Udah, kita ke match terakhir. Ada tim yang lagi mau menghindar dari zona degradasi akan bertandang ke Goodison Park. Manchester United akan datang ke Goodison Park untuk melawan Everton. Everton yang lagi kayaknya semenjak Moyes unbeaten kan? Unbeaten. Enggak 5 game terakhir menang seri menang. Ya, Iya, gitu. unbeaten kan? Belum pernah kalah kan? Berapa game sih? Di bawah Moyes? Iya, pokoknya Ya, belum 5 pernah kalah. match. Iya. Gimana nih? Gue tuh kesian sama Amorim bener loh. Ini kita ngomongin MU keadaannya jauh lebih parah daripada Chelsea. Jauh. Ya, Kayak memang. kayak MU ini baru masuk TK, Chelsea ini udah kelas 3 SD gitu. Ini kesian sih menurut gue. Ya, menurut gue sih MU nggak degradasi karena West Ham ini. Karena Wolves jauh banget tiba nomor 17-nya jauh banget. Menurut gua kalau nomor 17-nya Deket. Wolves tipis-tipis sama West Ham sama MU degradasi bisa. Ya, Cuma bukan, menurut maksud gua gua, jauh banget. MU ini gue yakin kalah lawan Everton. Gue tau kenapa yakin kalah. Karena Everton kuat banget. Lawan Liverpool kemarin kuat banget, berani main, gak takut. Terus lawan MU yang gak tahu nih tim temennya siapa, musuhnya siapa, Iya. pelatihnya siapa. Kita nggak tahu nih Parah, mainnya parah. identitas. Yang gak ada identitas Parah. juga sama kayak Amat cedera juga kan. ya Ahmad Nggak ada cedera. amat. Ya menurut gue Everton MU nggak degradasi karena West Ham degradasi, berusaha West Ham kalah ini. Jadi dia nggak degradasi karena itu. Jadi harus banyakin doa bukan main bola. Nggak ada nih. Dia tim. doa West Ham, Wolves berantakan semua. Tobat 11-11 itu. Menurut gue satu hal yang harus dirubah sama Amorim sih shape formasinya ya. Menurut gue main 3 back sekarang nggak bisa. Gue kemarin nonton Alonso? bukan maksud gue nggak bisa di situasi kondisi squad yang sekarang banyak Oke. yang absen apa segala macam. Oke. Gue kemarin nonton videonya Glenn Hoddle ini dia kan legendnya Spurs dan dia dari zaman dulu dia Pelatih yang main Chelsea juga tuh. dan dia emang yang bukan pioneer ya, maksudnya main 3 back juga dulunya. Dia bilang ya kenapa lu nggak ubah shape-nya kan Amorim juga sempat bilang di awal musim sebenarnya 3 back 4 back itu nggak masalah karena gue di Sporting pernah main dua-duanya. Terus kenapa sekarang lu maksain 3 back terus ketika kondisinya nggak lagi full team kayak sebelumnya gitu loh. Ya ubah aja shape-nya ke 4, kasih proteksi ke lini tengahnya dulu. Ini kan lini tengahnya kan hancur nih, nggak ada Ugarte dan ini juga nggak main Ya kemarin. it takes, gue sering bilang ya, untuk bermain di skema 3 back lu butuh double pivot yang ekstra. Yang ekstra Casemiro nggak bisa. Yang extraordinary. Iya. Dan lu sekarang lihat siapa talent di squad lu. Lu punya Zirkzee. Ya lu harus protect Zirkzee di situ. Lu harus maximize apa yang Zirkzee bisa lakukan. Ya, protect main 4 back 4-2-3-1.
Jangan 3-4-3 lagi. Zikri kalau kata orang. Ya, Zikri. Makanya Zikri. Jadi menurut gue Zikri udahlah tuh nggak ada Karim ya. Karim gue ngomong ini berkali-kali dia nggak mau. Zikri tuh nggak layak main di IPL. Kalau nggak dibeli nggak berubah ya. Badan gede tinggi, letoy, nggak bisa hold up, nggak bisa pegang bola. Tap, press dikit tap, bola lepas. Iya, dan dia physically masih inilah. Makanya kan argumentasinya kan karena gue mau maksain filosofi gue supaya tahun depan nggak kaget. Nggak apa-apa, tapi tinggal diadaptasi aja, shape formasi diubah jadi 4 back. Tadi gue bilang ngeproteksi. Yang penting lu balance squadnya tuh ada. Lu jangan lupa juga Amorim memakai 3 back tuh tahunan. Jadi itu filosofi yang udah detail banget, tau Ya, gak? dan lu juga kalau bilang dia bisa main 2, sorry gue potong tadi ya. Di interview berapa kali Amorim bilang I only have one way. I only have one way. Ini strategi gue bawa filosofi ini gitu. One way of playing, My way bukan or the one way highway. of formation. Ya, Beda dong. berkorelasi tapi. Enggak, tapi kan gini kan dia pernah bilang kalau lihat di interviewnya di awal, itu kan setelah dia bilang kan ya sebenarnya lu lihat interview yang awal yang dia di interview di stadion di Old Trafford, sebenarnya 4 back 3 back itu nggak masalah, tapi gimana nge-shape-nya aja, cara build up-nya, cara apanya. Gue nggak bilang dia harus berubah drastis cara mainnya, cuman shape formasinya untuk nge-protect orang-orang di sekitarnya. Karena lu nggak bisa, lu nggak balance lu main 3 back. Lu sekarang mainin siapa? Dalot mainnya begitu. Bruno juga kalau main 3 back nggak punya posisi sih. Nah iya, Iya kan? saatnya Dia lu salah mainin satu pemain yang di posisi yang seharusnya dia main. Nggak perlu ngerubah drastis up, lu nggak perlu main jadi drastis gitu, enggak. Jadi kita udah agak menyalahkan Amorim ya. Iya, karena maksud gua kadang oke, lu ketika lu dapet result oke, tapi lu udah menuju ke arah degradasi nih. Iya, dan sorry gue Lu biasa harus dapat poin. gue nerima alasan Amorim ya lu kasih summer window lah, kasih dia beli pemain lah. Tapi dengan konteks yang ada, dengan apa yang lu punya di depan mata lu, gue belum melihat perkembangan satupun gitu. Yang ada gue ngeliatnya minus. Iya, Bang. Ya kan? Penurunan gitu. Jadi di luar alasan iya kita bakal kasih dia waktu untuk beli dan lain-lain. Cuman yang sekarang yang present kenapa nggak ada perubahan sama sekali gitu dengan apa yang lo punya. Tapi fair nggak sih, maksudnya ini MU kita tahu ini keadaannya tuh special, keadaan problemnya tuh special, problemnya tuh besar gitu loh. Lo mau chopping changing every time. Sekarang udah Amorim is the right person. Dia bawa sistem baru, walaupun memang dari 4 back ke 3 back itu rada nekat ya tengah musim ya. Itu bener-bener karena profil pemainnya aja beda-beda. Siapa yang biasa main di 3, siapa main di 4. Sekarang udah dia melakukan itu, dia paksain setiap match, dia melakukan yang terbaik. Tapi memang belum waktunya, memang MU harus melewati ini kayaknya menurut gue ya. Iya, paham gue. Emang harus melewati ini. Cuma kalau menurut gua ada beberapa game yang kalau misalkan Amorim ini nggak egoistik, nggak terlalu ini, dia mungkin bisa grab Belum lagi pemainnya. 6 sampai 9 poin Belum tambahan, lagi paham? berapa banyak pemainnya mengecewakan dia. Jadi Kita apa tahu yang sendiri. apa alasan utama yang menyebabkan tim ini nggak bisa perform di detik ini? Ya karena perubahan 4 back ke 3 back itu ekstrim. Iya, talent tidak bisa menyesuaikan. ekstrim. Dan banyak pemain yang posisinya berantakan. Iya. Dan kualitas apakah kualitas pemain? Iya, Kualitas pasti. iya, kualitas iya. dari zaman Ten Hag. Udah kualitas, misalnya gini, kita contoh ngomong Dalo deh. Dalo is a decent right back. Decent dong, nggak jelek loh. Tahun lalu bagus loh dia. Iya kan? Main terbaik MU kan. Bagus dia. Dalo decent right back. Masuk ke dipindahin jadi wing back di skema 3 back dan main di kiri. Iya. Ekstrim nggak? Nah itu kan yang terjadi kan. Dalo aja dengan posisi right back timnya masih susahan, sekarang dipindahin ke kiri wing back gitu. Terus siapa lagi? Si Mazraoui jadi back 3 itu walaupun Mazraoui bagus sih. lah, Bagus ya versatile. sih. Ya, Banyak lah maksudnya. banyak lah itu. Banyak Kayak- pemain yang di era Ten Hag aja tuh kualitasnya belum harus diadaptasi paksa ke sistemnya Amorim yang harus tambah berat lagi gitu. Iya, memang. Ya paling yang bisa 3 back di belakangnya cuma Delik. Maguire. Maguire 3 back di Bisa. bisa. Maguire dia bagus dong. Iya. Malah di tengah bagus. dia, CCB. Tapi yang maksudnya yang udah biasa, udah terbiasa main Maguire 3 karena back. di timnas biasa. main 3 back. Iya. Iya, Southgate 3 Maguire, back, ya. Delik, ya Mazraoui menurut gua udah eksepsional lah, beda lah dia. Iya. Terus jadi kalau Mazraoui jadi right center back, Dalo jadi wing kiri, itu udah menurut gue sayang banget. Iya. Dan Yoro nggak bisa dipakai juga, belum bisa dipakai. Walaupun katanya bagus. Dorgu sekarang ada lagi left wing back deh kan. Iya. Di left back jadi bisa ya Ya. pasti bisa. Dan otomatis. dipakainya invert loh, jangan lupa.
Ya itu masalahnya. Dipakai di kanan loh. Kalau udah terlalu banyak invert akhirnya Dipakai. Iya kan? akhirnya tengahnya malah nggak guna. Masa Terlalu sih banyak Amorim invert. nggak bisa nyari jalan tengah di mana untuk short term dia bisa dapat results tapi bisa menjalani proses transisi dia ke 3 back itu yang nanti. Kalau ke 3 back itu menurut gua kita enggak. pernah bahas dulu. Kalau Oh, misalnya 3 back dia mendingan dia kayak gini. Karena kalau dia pakai istilahnya pakai short term solution, abis itu baru masuk ke yang long term, Iya. kerja 2 kali. Kalau sekarang anggap ancur-ancuran, Iya, tapi bisa nggak enak. degradasi ya, hancur, Habis masuk itu season enak. gitu. Jeleknya tuh Nggak udah- adaptasi lagi. Iya, kotor-kotornya bisa dibersihin. Ternyata masih jelek, masih depan masih jelek katanya. Kalau masih jelek ya. Ya atau seenggaknya selesai kalau berarti. memaksain 3 back kayak tadi ketika talentnya tuh ada. Maksud gua tuh kayak kenapa gua kayak gregetan, kenapa lu ngerubah 4? Lu tuh harus bisa lihat situasi gitu loh. Lu nggak punya tadi Ugarte nggak main, ini nggak main. Lu main 3 back kan lu maksain, lu bunuh diri namanya. Kalau squad lu full, lu punya Amad Diallo, Ugarte main, ini main. Oke, lu maksain 3 back gak masalah. Gitu loh. Gue masih reasonable akan hal itu. Tapi kita lagi compang-camping, lu harus berubah. Lu harus kayak ini, lu main 4 back. Lu kalau main 4 back, misalnya 4-2-3-1. Kan kalau dia di Sportingnya 4 backnya 4-2-3-1. Seenggaknya tengahnya ada 3 orang. Yang tadinya 2 orang, jadi ada 3 orang. Gitu loh. Di wing ada 2 orang yang bisa bantu. Jadi balance tuh ada gitu loh. Lu misalkan bisa, lu sekarang mau akomodir Amad Diallo, Dorgu ini kan punya speed yang kenceng. Dan ya gue bisa bilang nih bisa di winger juga karena dia wingback. Mungkin lu mainin Dorgu di winger. Gitu loh, karena dia punya speed. Jadi Garnacho Di Amorim nggak ada winger dong. ya kalau main 4-2-3-1 gitu misalkan. Dia jadi wing. Jadi kan salah satu jadi winger. Garnacho, Tapi kalau winger no Holgun, problem lah, masih ada Garnacho, masih ada siapa lagi? Amat kalau fit. misalkan gitu. Sekarang sisanya cuma Garnacho kan. Garnacho Amat dong. Kalau Iya. fit Amat kalau iya Amat nggak ada. Rashford ya ada kan. Ya jadi intinya Garnacho maksud doang. gua adalah jaga balance tim lu dulu. Kalau lu squad lu komplit, lu mau 3 back gak masalah. Gue nggak nonton gitu. lawan Spurs ya, gue nonton highlights doang. Jujur aja, itu gimana permainannya? Ya menurut gua ya lu create chance tapi bolong tengahnya, nggak ada proteksi satu sama lain. Jadi si tengah ini yang cuma 2 malah cover kanan ya kanan, yang kiri cover Casemiro kiri. lu Nggak ajak tengah bolong. lari nggak bisa. Tengahnya jadi kosong. Jadi Cover kosong. itu Casemiro juga menurut gua udah deh. Udah habis. sudah habis. Cukup lah. Nggak ada Ugarte ya udah lo pakai invertinnya semuanya ke dalam. 7 di dalam. Nggak usah. Kayak Juve, akhirnya kayak Juve. Udah lah, main kok begitu ngasal banget. Oke, itu aja kali ya untuk preview game week 26. Nanti untuk reviewnya guys kita akan hadirkan di hari Senin jam 6 biasanya ya, jam 6. Dan kalau ada ide-ide atau apapun konten bisa tulis kolom komen. Ini banyak banget konten komen judul ya, kita resah banget. Jadi kita bukan nggak berusaha guys, kita berusaha pakai keyword untuk ngefilter, tapi mereka selalu pakai font dan kata-kata yang berbeda tiap hari. Jadi memang susah banget. Dan ini menyerang semua kreator. Bisa Iya, dicek. gerombol. Dan gue nonton banyak kreator yang bahkan non sepak bola pun yang sifatnya Iya, banyak, lifestyle juga masuk ke situ. Kena juga ya. Kena Dan juga. kita kalau kita hapus, kita report nanti muncul lagi. Iya. Karena Sejam, akunnya setengah jam akun lagi. bot. Yang Jadi buat akunnya tiap baru hari Nah, buat, sekarang buat, bantu buat. kita, kalian ramein aja kolom komen. Jadi si judinya tuh nggak kelihatan gitu. Ya. Gitu aja kali ya. Iya. Thank you. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Let's go. Let's go. Let's go.